Salah satu masalah dalam rumah tangga itu adalah finansial. Dan pasti, betul, selalu salah satu penyebab perceraian pun utamanya itu adalah finansial. Pos dana itu tuh benar-benar harus ada, kayak dana darurat, dan itu benar-benar harus yang saklek ada. Pengeluaran kamu sekarang berapa? Untuk apa aja? Punya list down-nya gitu, punya trackingnya. Ternyata banyaknya di jajan-jajannya nih, dan itu nggak penting sebenarnya, apalagi kalau udah menikah. Oke, nah sebetulnya kan kalau dari tadi kita ngomongin A sampai Z banget nih Mbak Ferin terkait dengan cara kita investasi dan segala macam. Tapi kan sebetulnya untuk menerapkan itu semua adalah kuncinya di komunikasi. Apalagi kalau misalnya kita mau menikah atau sudah menikah, pasti kita harus mendapatkan partner yang memang bisa kita ajak kerja sama, kita ajak kolaborasi lah ya untuk bisa nerapin si ini tuh kita biar bisa barengan gitu kan. Jangan hanya oke nih dari ceweknya aja kita aku punya dambaan gitu kan, aku harus investasi bla 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 bla. Tapi kalau cowoknya nggak bisa ngikutin kita ataupun malah sebaliknya nih gitu, kadang kitanya yang nggak mau gitu. Itu gimana sih cara komunikasinya biar partner kita tuh sama-sama barengan gitu, sama-sama bisa diajak kolaborasi untuk hal ini gitu. Nah kalau udah fasenya menikah itu kan dua kepala jadi satu. Jadi emang butuh sering-sering ngobrol kayak apa sih tujuan finansial yang mau dituju gitu. Mungkin gak relatable gak ya sama untuk mencukupi gak sih komponen berdua ini tuh untuk menuju ke tadi tujuan keuangan yang mau dicapai gitu. Nah ya itu keterbukaan finansial itu penting banget, kayak masing-masing tahu income-nya berapa, punya utang apa enggak, itu penting. Kalau udah menikah itu salah satu masalah dalam rumah tangga itu adalah finansial. Dan pasti, betul, selalu salah satu penyebab perceraian pun utamanya itu adalah finansial. Jadi keterbukaan terkait finansial itu sangat penting. Jadi mulai kita ngobrolnya biasa aja, jangan kaku gitu ngomongin kamu gajinya berapa sih gitu. Jangan tiba-tiba ditodong juga ya. Pokoknya misalnya kebutuhan aku ini, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya kemampuan suami atau calon pasangan kita itu seperti apa gitu. Makanya kita harus tahu juga gitu. Jadi bangun visi misi yang sama untuk mencapai tujuan keuangan yang memang mau dicapai berdua. Gitu. Terus kalau misalnya untuk yang diobrolinnya kapan gitu ya, kalau saya pribadi sama suami itu biasanya ketika misalnya kita punya income tambahan kayak THR, bonus, atau selalu ngomongin mau dipakai apa ya gitu. Ada nggak di tahun ke depan biaya besar yang muncul, create tujuannya dulu. Iya benar, jadi jangan sampai ya tadi terima uang besar udah pokoknya pakai aja deh gitu, kita nggak tahu buat apa, jangan gitu. Karena kalau pegawai, terus saya berdua kan pegawai kentakar kan, berapa sih nominal yang masuk per bulannya, terus kayak segitu aja sih ya mau mendapat kelebihannya tuh kan kayak THR, bonusan kayak gitu kan. Nah itu tuh di alokasikan atau satu tujuan yang memang kita mau capai gitu. Jangan sampai tadi ya uang masuk ya udah kepake gitu aja nggak ada hasilnya gitu. Apalagi kalau udah menikah tadi udah punya capek kerja tapi nggak ada hasilnya, sedihkan ya kalau nggak punya apa-apa. Padahal kita udah kerja banting tulang kayak dari jam 7 jam 8 pulang sampai jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Kalau murah apa gitu ya harus ada hasilnya. Jadi obrolan itu sebagai obrolan yang biasa aja, kayak sebelum tidur ngobrol menito sih kayak bosan juga ya kalau sering ya, kita lihat mood pasangan juga lagi fun nih, lagi aman moodnya, kita bahas nih kayak kalau di aku tahun depan nih yang adik ini mau masuk SD gitu, dari apa yang kita siapin udah cukup berapa ya gitu, apa selisihnya ada kurang berapa gitu kan, kita mau pakai instrumen apa, nah itu diobrolin gitu. Jadi seringnya tadi ketika memang di akhir tahun atau saya pas punya income tambahan tuh kita obrolin mau dipakai apa nih gitu, atau enggak ada biaya timbul nggak ya tahun depan yang besar gitu. Karena kalau udah rumah tangga tuh ada aja biayanya ditambah, kayak punya rumah gitu, entah maintenance, tiba-tiba air rusak gitu. Itu juga sering pikiran rumah tangga. Tadi pos dana itu tuh benar-benar harus ada, kayak dana darurat, dan itu benar-benar harus yang saklek ada. Berarti dana darurat itu emang penting. Tapi Mbak Ferin, kalau misalnya si pasangan kita udah ajak diptong nih kan, waktunya tepat, kepalanya sama-sama dingin, tapi emang sifatnya aja yang gak bisa diajak kerja sama. Waduh, agak sulit nih. Kalau menurut Mbak Ferin sendiri itu gimana? Kayaknya harus ditabraknya sama realitanya deh.
apa kita ganti pasangan aja gitu. Zakat nggak boleh Ada yang nggak boleh ya. Kalau kayak gitu memang harus dikasih bukan gambaran angan-angan, tapi realitanya deh, misalnya kayak pengeluaran kamu sekarang berapa untuk apa aja, punya list downnya gitu, punya trackingnya. Ternyata banyaknya di jajan-jajannya nih, dan itu nggak penting sebenarnya, apalagi kalau udah menikah kan ada ya yang harus kita siapkan. Betul. Nah itu kita tabrakin sama realitanya aja deh. Ternyata kamu boros tuh ya, kelihatan loh gitu. Entah itu jajan pakai yang e-walletnya banyak, paket datang terus-terusan gitu-gitu, itu bisa kelihatan kan. Ternyata pasangan aku tuh orang tipe-tipe yang boros gitu kan. Itu kita tabrakin sama realitanya deh, kalau memang tadi nggak bisa diajak kerja sama. Kayak gitu ya, makanya juga menanggung sendiri. Iya, takutnya kan kayak gitu. Apalagi kan kalau partner seumur hidup kan lama ya. Gitu. Lama gitu, apa-apa kita yang bayar. Iya, takutnya juga begitu. Oke, jadi ditabrakin aja nih sama realitanya, kita guruin aja gitu ya, kita turunin ego, kita guruin. Iya. Oke, nah mungkin masuk ke tahap akhir aja sih Mbak Ferin, karena mungkin udah mulai ngebul nih otak saya dari tadi gitu ya. Nah, kalau mungkin ini agak relate sedikit sama work lifers people di luaran sana yang memang udah punya anak gitu. Gimana sih, tidak hanya pasangan, gimana caranya kita bisa mengajarkan financial planning atau literasi atau apalah ya ke anak. Tadi kalau ke pasangan kan udah, kalau ini ke anak gimana? Biar nanti ketika dewasa kita satu sama lain, entah itu anak dan orang tua, itu tidak jadi beban satu sama lain, atau mungkin istilahnya sekarang sandwich generation atau apalah gitu ya. Nah itu gimana nih Mbak Rina untuk anak tuh? Jadi ada istilah monkey see monkey do. Jadi dia itu akan mempraktekkan apa yang dia lihat gitu. Jadi sebaik mungkin kita jadi contoh yang terbaik nih versinya dia. Misalnya kalau dalam hal financial planning, jadi jangan sampai kita punya sifat yang impulsif gitu. Caranya gimana? Jadi pastikan ketika kita membeli barang, itu barangnya memang mengganti barang yang sudah rusak. Bukan karena memang pengen yang baru aja, enggak gitu kan. Nah, itu yang saya ajarkan juga. Jadi kayak misalnya anak saya pengen mau mainan baru kan udah ada. Kalau rusak baru kita beli yang baru. Jadi ada rasa dia tuh self belonging gitu terbentuk gitu, kepemilikannya. Oh ini punya aku harus rawat gitu. Karena walaupun beli itu ada biaya. Jadi anak itu dilihat nih prosesnya. Kalau beli barang itu kita ada bayar, beli itu pakai uang gitu. Nah, terus atau enggak kalau misalnya untuk anak sendiri diterapin kayak kalau mau beli sesuatu tuh ada proses namanya nabung dulu ya, nggak tiba-tiba bayar beliin. Jadi kayak ya bunda sama ayah kerja buat apa? Buat dapat uangnya buat apa nih kak? Buat kakak sekolah, kakak beli mainan misalnya, atau misalnya kakak mau pergi ke playground. Nah itu tuh ada proses bayarnya. Jadi anak tuh tahu harus nabung dulu ya. Jadi kalau ya anak saya sendiri punya caranya untuk masing-masing. Entah itu buat apa, yang penting dia memang udah diajarin dari sedini mungkin. Berarti ya sangat menyenangkan pas dia menabung tuh kayak punya uang. Nominalnya dia nggak tahu ya. Itu masalah apa kecil yang nulis ada uang gitu. Iya. Masukin ke celeng aja kalau misalnya kakak mau yang ini gitu. Uangnya udah cukup belum di tabungannya? Terus kayak tapi udah berat bunda. Kalau dihitung cukup nggak? Terus dia tahu harga, misalnya kayak ini harganya katakan 100.000. Uangnya udah cukup 100.000 belum? Kalau belum berarti ya harus nabung lagi. Jadi nggak ada tuh ketika dia mau langsung saat itu dibeli dia ada. Itu ya kita ngajarin secara tidak langsung impulsif kan. Benar, jangan sampai kayak gitu karena keteteran nantinya gitu. Iya capek juga kita kalau misalnya si anaknya terus-terusan minta terus kita juga harus langsung ngasih ya kan. Paling penting ya jadi kita jadi contoh yang terbaik untuk si anak gitu. Kita mencontohkan kayak yang baik itu seperti apa. Jadi jangan impulsif. Beli itu emang ketika nanti hal yang rusak gitu, bukan karena keinginan semata yang kayak lagi hits nih gitu. Jangan gitu. Oke. Karena memang rasa-rasanya obrolan kita nih seru banget nih Mbak Ferin gitu. Mungkin di akhir biasanya aku selalu summarize nih dari obrolan-obrolan kita sebelumnya. Berarti memang yang bisa aku katakan adalah yang pertama, untuk para Gen Z ataupun milenial yang memang akan mencari jodohnya atau sudah bisa mencari atau sudah mendapatkan bahkan ya jodohnya, carilah pasangan yang memang satu visi misi. Ataupun kalau enggak satu visi misi, setidaknya bisa diajak kolaborasi nih atau komunikasi untuk bisa ngobrolin gitu ya terkait dengan planning kita masa depannya kayak gimana, finansial kita di masa depan kayak gimana gitu ya, biar enggak terjadi slack lah gitu ya.
Dan kemudian yang kedua, kita harus mulai memang memprioritaskan untuk menabung dan berinvestasi dengan komposisi yang pas. Jadi mungkin kalau dari tadi di 60% untuk keseharian ataupun kebutuhan, kemudian di 30% itu untuk dana darurat, kemudian saving gitu kan, dan 10%-nya di playing. Jadi jangan lupa untuk bahwa jangan kita kerja terus nih tapi playingnya juga terlupakan gitu ya. Jadi kita juga butuh adanya refreshing lah ya, betul, biar work life balance. Ya betul banget nih. Dan mungkin yang ketiga ataupun yang terakhir, jadi kita harus nge-planning juga nih teman-teman dari jauh-jauh hari gitu kan. Setidaknya tidak hanya mental ataupun tidak hanya keuangan aja, tapi untuk yang lainnya nih, biar kita juga semakin seimbang gitu. Nah, oke, thank you banget nih Mbak Ferin for today. Aku banyak banget nih dapetin obrolan yang luar biasa. Dan memang aku yakin nih para work-lifers di luaran sana bisa mendapatkan pelajaran yang banyak banget nih dari sesi kita kali ini. Mungkin dari aku cukup sih, Mbak Ferin. Thank you banget for today, Mbak. Itu bermanfaat. Oke, jadi bagi para work-lifer di luaran sana yang memang mungkin ingin nih mengecek kesehatan finansialnya, bisa banget nih download aplikasi kita di iOS maupun di Android melalui Google Play ataupun App Store, namanya Payung Pribadi. Kemudian cari namanya fitur Financial Check Up. Di sana kalian bisa nih ngecek keadaan finansial kalian, apakah itu ideal, tidak ideal, ataupun memang nihil nih gitu. Dan bagi kalian nih yang memang mau merencanakan gitu kan terkait dengan dana pensiun di jauh-jauh hari, boleh juga nih kepoin kita di Payung website. Di sana kita banyak banget nih program DPLK baik itu konvensional maupun syariah dengan harga yang sangat kompetitif gitu. Mungkin segitu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys.